Smart Thinker. Gue udah ngumpet di balik semua kopi ini. Dan lu pasti tahu dong gue mau bikin konten apa. Yes, my next culinary journey. Gue mau membandingkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 buah kopi gula aren dari berbagai macam merek. Oke? Gue akan buka satu-satu. Pertama, ini adalah Janji Jiwa. Oke, kopi gula aren Janji Jiwa, Rp18.000. Dan yang kedua, oke, ini adalah kopi kenangan. Ya, kopi kenangan mantan. Dia tagline-nya adalah ya yang berhubungan sama mantan-mantan gitulah ya, cukup kreatif. Rp18.000 juga. Yang ketiga, banyak plastiknya yang polos ya. Ini adalah Forestry. Oke. Ini Rp20.000. Namanya kopi Forestry. Sedikit lebih pendek. Ini kopi Janji Jiwa ya namanya. Ini salah satu yang baru gue temukan di sini. Sebelumnya gue pernah minum tapi di Bogor. Ini kopi Nako. Harganya Rp23.000. Dan ini adalah yang paling mahal, which is paper bag-nya memang paling bagus gitu ya, packagingnya. Dan dia tidak pakai sedotan. For coffee. Namanya adalah Ice Aren Latte. Oke. Ini ada yang kecilnya, harganya kalau saya nggak salah ingat Rp22.000. Dan gua upgrade ke yang besar aja sekalian karena bedanya cukup jauh kata masnya. Cuman cukup nambah goceng aja. Oke. Dan yang terakhir apa ini? Masih ada bondnya. Kopi Soe. Sama, ini juga kopi gula aren. Satu hal yang menarik adalah semua sedotannya hitam guys. Gue nggak beli sedotan sendiri di pasar pagi ya. Gue nggak beli sedotan sendiri di pasar malam. Which is ini memang asli dari mereka. Dan kalau kalian lihat, gue ada sapu tangan di sini. Nanti gue akan coba testing sensitifkah lidah gue untuk membedakan kopi-kopi ini dengan mata tertutup. Which is sama-sama semuanya menunya kopi gula aren, tapi ekspektasi gua every brand akan memiliki satu ciri khas sendiri. Kita mulai dari yang mana ya? Mungkin kita mulai dari yang sebelah sini. Berdasarkan tadi yang kita buka ya. Kita akan coba yang Janji Jiwa. Mudah-mudahan after gua bikin video ini, malam ini gue bisa tidur ya, karena gua beli banyak kopi. Ya, di sini captionnya adalah kopi dari hati. Maybe dia membuatnya dengan hati ya, barista-baristanya membuatnya dengan hati. Dan di sini tertulis adalah teman sejiwa, sebuah cerita tentang jiwa menepati janji secangkir kopi. Unik, cukup unik ya. Sekarang banyak banget yang kayak gitu-gitu, tapi yang gue utamakan adalah rasa, bukan packaging, right? Menurut gue ini kopinya berasa, tapi gula arennya kurang ya, gula arennya kurang berasa. Dan rasa kopinya tuh kayak ada rasa kopi-kopi roasted gitu, ada rasa kopi-kopi angus gitu loh. Buat kalian yang suka roasted mungkin kalian akan suka. Gua pencinta kopi tapi gua nggak bisa minum black coffee, jadi gua pencinta kopinya adalah white coffee atau ya kopi susu sih, memang kopi susu gitu. Tapi memang sekarang lagi kekinian minuman kopi gula aren, and then gue kepikiran gue mau mencoba ini ya. Ini kopinya yang buat berasa suka kopi yang mungkin bapak-bapak yang memang suka kopinya strong dan ada bau-bau aroma angus dari roasted coffee-nya, bisa coba yang ini. Next ya. Gue nggak tahu ada yang lebih ini. Which is ini gue mesti kocoknya agak lebih lama karena dia nempel banget. Ini lu bisa lihat ya. Ini benar-benar gula arennya kental banget nih. Ini kalau gua tarik gini pakai sedotan, dia ada coraknya tuh. Kelihatan nggak tuh di kamera? Ya. Jadi ini gua akan coba aduk pakai sedotan nih, kelihatan nggak? Ini ada garis-garisnya nih, yang bisa kayak orang lukis. Oke.
enough lah ya, cukup lah ya. Gua akan coba ya. Ini yang kopi kenangan. Ini lebih manis. Gula arennya lebih berasa. Bentar ya. Ya. Ini lebih manis dan gula arennya lebih berasa. Kopinya berasa, tapi aromanya lebih strong yang ini. Yang tadi gue bilang ya, ini lebih ke roasted. Jadi aroma kopinya mungkin lebih keluar. Sedangkan kalau yang ini, kopinya di lidah berasa, tapi karena gula arennya juga dia kental, ya, sehingga nggak terlalu pahit, kopinya itu nggak terlalu menonjol. Jadi lebih yang biasanya bapak-bapak yang suka kopi yang pahit lebih prefer yang ini mungkin. Kalau gua lebih prefer yang ini, ya. Antara dua ya. Kita lanjut ya. Karena kalau gua minum terlalu banyak, nanti gua nggak bisa nyobain yang lain. Nah, ini ya Forestry. Forestry ini bawahnya juga masih ada sedikit, tapi nggak segelap atau nggak warnanya nggak terlalu coklat tua kayak yang tadi kopi kenangan ya. Ini yang Forestry. Gua kocok. Which is kalau yang ini gua kocok sebentar, dia langsung hilang dari bawah. Ya, gua kocok sebentar, hilang dari bawah. Dan warnanya kalian bisa bandingin ya di sini ya. Ini sama ini mirip, ya kan? Ini muda, ini juga sedikit lebih muda dari ini, tapi lebih tua daripada ini, ya kan? Hitam lagi sedotannya. Gua akan coba Forestry. Kopi apa menurut kalian yang paling terkenal dan yang udah pernah kalian coba di sini? Coba komen. Di sini dia juga kemasannya menarik. Di belakangnya ada quote and quote-nya nih. Ya. Sejauh ini waktu berjalan, memelukmu masih jadi yang paling kuingin. Sekaligus yang paling ada-ada saja. Apa ya? Nggak ngerti. Ya. Ini ada quote-nya dari mereka. Ada-ada saja. Gua akan coba. Menurut gue ini terlalu milk. Kopinya pahitnya nggak berasa. Gula arennya juga sedikit lebih tenggelam. Yang muncul itu adalah yang susunya. Ini semua for your information, gue pesen nggak ada yang less sugar, yang double shoot, nggak ada ya. Semua gue pesen yang versi normal karena gue memang benar-benar mau membandingkan apple to apple ya. Manis, lebih manis, tapi manisnya bukan manis gula aren. Manisnya itu manis susu ya. Gua rasa kalau anak-anak yang suka kopi, atau gua ada pernah baca, gua nggak tahu ya ini realita atau cuman istilahnya cuman fact or hoax, gua nggak ngerti, tapi katanya anak kalau dari kecil sedikit demi sedikit diminumin kopi katanya bisa menanggulangi atau mencegah step ya. Nah, coba lo orang research lagi di Google atau tanya dokter. Nah, mungkin bisa diminumin ini kalau yang memang mau dikasih kopi sedikit, karena kopinya menurut gua rasanya tenggelam dibandingkan yang rasa susunya itu sendiri ya. Gua taruh sini ya. Selanjutnya Kopi Nako. Kopi Nako ini cukup menarik. Gue waktu itu beli di Bogor, dan menurut gue enak. Tapi tadi waktu gue beli, ini nggak bisa delivery. Tadi gue beli langsung ke outletnya di Gading Serpong. Kebetulan yang jaga itu adalah yang punya sendiri, tapi dia bilang franchise. Which is semoga kalau franchise rasanya sama ya kayak yang di Bogor ya. Sedotannya hitam juga. Kalau ini standar, cuma Kopi Nako, belakang gambar kopi. Ya, nggak gitu jauh, rasanya sama yang di Bogor. Ini, tadi gue notice satu ya, gula arennya udah nggak kelihatan. Ya, gula arennya nggak kelihatan dan gue kocok juga cuma bentar, tadi udah nggak kelihatan, tapi warnanya cukup
lebih pekat dibandingin yang forestry. Highlight rasanya, rasa kopi, pahitnya masih berasa tapi nggak sepahit Janji Jiwa. Baunya juga nggak gitu keluar seperti Janji Jiwa. Gula arennya nggak gitu keluar seperti kopi kenangan. Tapi menurut gua rasanya pas. Tapi nggak ada aroma-aroma burning dari kafenya, itu nggak ada. Ya. Dan highlight di lidah atau di langit-langit lidah untuk gula arennya itu juga nggak nonjok banget. Kalau yang ini nonjok banget nih. Jadi kalau lo habis minum ini, lo minum ini, seolah-olah rasa ininya jadi hambar. Oke? Nah kalau gua lebih suka yang ini, karena menurut gua rasanya balance. Karena gua nggak terlalu suka kopi hangus atau roasted atau burning kafenya, itu gua nggak terlalu suka. Tapi memang ada orang-orang yang suka sensasi itu gitu. Jadi ini semua balik lagi ke selera ya. Oke, buat gue ini yang saat ini ya. Nah ini kopi yang paling mahal, tapi gue juga nggak bisa bilang mahal karena mungkin costnya mereka juga lebih mahal dibandingin yang ini ya. Karena ini memang mungkin ini lebih go green ya, karena bukan plastik yang sekali pakai. Jadi kalau orang mau pakai lagi sebenarnya bisa aja. Dan dia nggak pakai sedotan, lagi-lagi dia lebih go green karena dia pakai tutup seperti ini ya. Jadi lo cuma, nah gue akan tutup dulu, gue akan shake dulu, gue akan kocok dulu supaya rata. Actually gula arennya di sini juga nggak terlalu ada sih, ya lo lihat ya. Dan gue gini juga nggak tumpah anyway, jadi dia cupnya cukup bagus dan cukup tebal dibandingin yang ini. Printednya juga bagus nih di printnya ya. Dan setahu gue Forest Cafe ini dia cupnya edisinya suka ganti-ganti. Gue akan kocok dulu ya. Oke. Dan gue akan buka kopinya. Gue akan coba. Jadi dia langsung minum dari sini, bibir gelasnya. Ini sama kayak ini, roasted coffee-nya itu berasa banget. Tapi jadi ketika lo minum, di mulut lo ini kayak berasa sangat tercium aroma burning dari coffee-nya itu. Tapi nggak ada ninggalin taste pahit di lidah lo. Kalau ini ketika lo minum, itu setelah lo minum akan ada rasa taste pahitnya. Pahit dari kopi ya, bukan pahit jelek ya, bukan bad taste ya, tapi memang pahit dari kopinya itu. Ya, jadi ini ada sensasi roastednya tapi tidak se-strong yang ini. Dan gula arennya ini lebih berasa. Ya, ini ice aren latte. Ini gula arennya lebih berasa, tapi burn coffee-nya tidak terlalu menonjol. Oke? Jadi yang pertama kali benar-benar coffee-nya itu keluar emang yang ini. Ya. Sampai saat ini 5. Kita akan coba yang terakhir yang soy nanti di sini. Masih acceptable buat gua. Yang terakhir kita coba kopi soy. Ini juga sama ya. By the way, gua pernah sedikit berdebat, nggak berdebat lah ya, diskus sama temen gua. Menurut dia ini bacanya bukan kopi soy, kopi su. Karena ini ejaan kuno. Tapi ya, I don't know lah ya. Lo orang yang tahu kopi so atau ini ya, gua nggak tahu itu bahasa apa anyway ya. Ini gua nggak kocok pun dia udah nggak ada, jadi mungkin karena delivery jadi udah kecampur dengan sendirinya dan lain-lain. Oke, terakhir sedotan tetap hitam. Wow, I tell you something ya,
Anyway, gue pernah mencoba semua coffee ini. Sebelum gue bikin vlog ini, gue udah pernah mencoba. Sebelum pandemik ini, gue udah pernah mencoba semua ini. Tapi, tentunya gue gak pernah mencoba dengan secara bersama seperti ini. Dulu, waktu gue minum, gue di kantor, and then it's coffee time, gue order kopi soe di kantor, buat gue fine-fine aja. Ya, tapi ketika lu sandingin ini semua, lu jadi bisa bedain loh mana yang benar-benar kopi yang paling menurut atau paling sesuai dengan selera lu. Dan menurut gue sekarang ini jadi kenapa terlalu milky ya. Padahal biasanya gue fine-fine aja. Iya, dan menurut gue ini pertama yang terlalu susu banget, dan yang kedua ini ya, yang terlalu susu banget. Gula arennya itu nggak ke highlight sama sekali menurut gua, atau mungkin sangat tipis banget ke highlightnya, dan lebih tertutupi dengan rasa susunya, which is gua belum bisa sampai tell you dia susunya pakai susu apa, apakah Greenfield, apakah Diamond, Ultra atau whatever ya. Tapi ini rasa susunya itu lebih creamy banget dan lebih ya berasa susu lah. Kopinya hampir nggak terlalu berasa. Tapi susunya ini lebih creamy dibandingin yang ini. Yang ini susunya lebih encer. Tuh, coba ya gue bandingin ya. Iya. Ini susunya lebih encer. Jadi sebenarnya kalau conclusion gue, pertama kali yang gue suka adalah kopi Nako. Kedua, gue suka Ford. Yang ketiga, gue suka kopi Kenangan. Yang keempat, gue suka Janji Jiwa. Walaupun gue gak suka burning, tapi gue juga gak suka yang terlalu susu. Jadi, which is mau gak mau kalau cuman ada Soe, Forestry, dan juga Janji Jiwa, mungkin gue akan lebih memilih kopi Janji Jiwa. Oke. Yang kelima, gue memilih kopi Soe. Dan yang terakhir, Forestry. Sorry, bukan gue bilang Forestry ini nggak enak, cuman bukan selera gue aja. Karena ini terlalu susu banget. Ya, jadi buat kalian yang mau minum kopi kekinian tapi yang nggak terlalu strong ya, this is. Dan gue sudah membuktikan bahwa ternyata sama-sama kopi gula aren, ya, ternyata rasanya beda-beda. Dan bahkan jauh beda. Oke? Nah, gue sekarang di part selanjutnya gue akan mengetes kesensitifan lidah gue untuk membedakan ini semua. Gue akan tutup mata, gue akan acak ini, dan gue akan coba apakah gue bisa, ya, apakah gue bisa membedakan rasa-rasa ini. Tapi gue akan ambil satu ini nggak akan include. Kenapa? Karena udah gelasnya aja udah beda. Jadi kalau gue ambil, udah kasih ketahuan ini for coffee. Ya, oke. Gue akan take out dulu. Smart Thinker, jangan lupa terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share ya. Subscribe, comment, like, share, masih gratis kok. Tapi dengan semua dukungan dari kalian, itu akan sangat membantu kita untuk mencari ide-ide yang baru, membuat video-video yang baru, memiliki konten-konten yang kreatif, sehingga bisa membawa manfaat bagi kita semua, terutama bagi Indonesia. Terima kasih.